Berjumpa kembali bersama Vlogger Debaters. Salam sehat. Sahabat Vloggers Debaters, sehari-hari ini kita menyaksikan ada begitu banyak komentar-komentar yang viral di sosial media. Tentang apa? Tentunya ini tentang RUU Sidiknas. Seperti apa kebijakan-kebijakan yang diambil dalam perubahan RUU Sidiknas? Kebijakannya tentu berkonsekuensi pada nasib guru yang ada di Indonesia. Katanya ada 1,6 juta guru yang menunggu keputusan-keputusan dan kebijakan dari RUU Sidiknas. Seperti apa penjelasannya dan seperti apa keputusannya? Mari kita saksikan. RUU Sisdiknas mengatur bahwa guru yang sudah mendapat tunjangan profesi melalui proses sertifikasi, baik itu guru ASN dan non-ASN, akan tetap mendapat tunjangan tersebut hingga pensiun, sepanjang tentunya mereka memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang menjadi kunci Ibu Bapak, poin berikutnya. Saat ini Ibu Bapak ada 1,6 juta guru. 1,6 juta guru belum mendapatkan peningkatan kesejahteraan karena mereka belum tersertifikasi, karena masih belum menunggu antrian pendidikan profesi guru. Dan ini antriannya 1,6 juta panjang sekali, dan ini perlu waktu lama yang untuk menyelesaikannya. Jadi artinya peningkatan kesejahteraan mereka pun juga tidak bisa berjalan dengan cepat. Nah, RUU Sisdiknas mengatur bahwa bagaimana kita memikirkan solusi terhadap masalah tersebut. Untuk guru ASN, kita ingin bagaimana mereka mendapat penghasilan yang lebih baik melalui Undang-Undang ASN. Dengan demikian, guru ASN, aparatur sipil negara, yang belum mendapatkan tunjangan profesi akan otomatis mendapatkan kenaikan pendapatan melalui tunjangan yang diatur oleh Undang-Undang ASN, tanpa sekali lagi menunggu antrian panjang untuk PPG. Untuk guru-guru non-ASN, tambahan penghasilan akan diberikan melalui peningkatan bantuan operasional sekolah. Pada intinya, Ibu Bapak semua, pengaturan yang diusulkan oleh RUU Sisdiknas ini adalah bagaimana agar guru-guru kita, sekali lagi yang sudah mendapatkan peningkatan penghasilan, itu tetap dijamin sampai mereka pensiun, dan yang belum, yang 1, juta itu bisa segera untuk mendapatkan peningkatan penghasilan sehingga kesejahteraan mereka bisa menjadi lebih baik. Bagaimana menurut Bapak Ibu Saudara tentang penjelasan RUU Sidiknas? Ya, dengan keputusan-keputusan yang diambil, tentunya ini dipikirkan secara matang ya, demi nasib guru, dan ini tentunya menjadi pro dan kontra ya. Dan pertanyaan berikut sebenarnya berapa nominal yang didapat ya dalam keputusan RUU Sidiknas. Mari kita lihat ya, cuplikan yang satu ini tentang nominal yang didapat atau tunjangan yang didapat itu berapa sebenarnya ya. Mari kita lihat selengkapnya dalam video kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk tunjangan sertifikasi itu sendiri Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu guru di daerah, untuk diketahui bahwa tunjangan sertifikasi itu sampai saat ini terdiri dari 5 jenis tunjangan sertifikasi Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama itu adalah tunjangan sertifikasi untuk guru PNS, kemudian yang kedua adalah untuk guru CPNS, dan yang ketiga adalah untuk guru P3K ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ketiga jenis guru ini merupakan guru ASN. Kemudian ada juga 2 tunjangan sertifikasi untuk guru non-ASN, yaitu guru non-ASN yang sudah in passing dan non-ASN yang belum in passing. Jadi sampai saat ini Bapak Ibu sekalian perlu kita ketahui bersama bahwa ada 5 jenis tunjangan sertifikasi yang diterima oleh Bapak Ibu guru di daerah. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas kelima nominal tunjangan sertifikasi bagi Bapak Ibu guru di daerah. Nah, baik, adapun tunjangan yang pertama Bapak Ibu sekalian, yaitu tunjangan sertifikasi bagi guru PNSD atau guru pegawai negeri sipil daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, besaran tunjangan
sertifikasi atau TPG untuk guru PNSD ini diatur di Permendikbud nomor 19 tahun 2019. Jadi regulasinya masih tetap menggunakan Permendikbud nomor 19 tahun 2019, yang mana Bapak Ibu sekalian besarannya itu adalah sebesar 1 kali gaji pokok. Jadi besarannya adalah 1 kali gaji pokok per bulan. Jadi diterimanya per bulan dengan metode pencairannya adalah masih menggunakan metode triwulanan atau per 3 bulan. Nah, kemudian untuk gaji pokok ini Bapak Ibu sekalian ini berdasarkan PP nomor 15 tahun 2019, karena sampai sekarang belum ada kenaikan gaji. Jadi masih menggunakan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019. Nah, bagaimana besarannya Bapak Ibu sekalian berdasarkan PP nomor 15 tahun 2019 ini? Jadi untuk guru PNS itu mulai dari golongan 3A Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk golongan 2D ke bawah itu kami tidak tampilkan, karena untuk guru PNSD itu mulai dari golongan 3A sampai tertinggi mungkin 4C atau 4D. Nah, baik untuk golongan 3A rentang gajinya ada di rentang 2.579.400 sampai dengan 4.236.400 rupiah. Kemudian golongan 3B rentang gajinya ada di 2.688.500 sampai dengan 4.415.600. Ini berdasarkan masa kerjanya Bapak Ibu sekalian. Jadi kemudian golongan 3C besaran gajinya atau gaji pokoknya itu ada di rentang 2.802.300 sampai dengan 4.602.400. Kemudian golongan 3D rentang gajinya ada di 2.920.800 sampai dengan 4.797.000. Nah, selanjutnya di golongan 4A Bapak Ibu sekalian, ini berdasarkan masa kerjanya. Untuk 4A dengan masa kerja 0 tahun dengan masa kerja terendah, besar gajinya ada di rentang 3.044.300 sampai dengan 5 juta rupiah. Kemudian 4B rentang gajinya ada di 3.173.100 rupiah sampai dengan 5.211.500. Kemudian di 4C rentang gajinya sebesar 3.307.300 sampai dengan 5.431.900 rupiah. Kemudian 4D di 3.447.200 sampai dengan 5.661.700 rupiah. Itu untuk TPG bagi guru PNSD. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, untuk guru CPNSD atau guru calon pegawai negeri sipil daerah. Nah, banyak pertanyaan kemarin, apakah guru yang masih berstatus 80% atau guru calon pegawai negeri sipil atau CPNS sudah bisa menerima tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi guru? Jadi jawabannya sudah bisa ya Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah diatur di sama aturannya di besaran TPG untuk guru PNS. Ini diatur di Permendikbud nomor 19 tahun 2019 juga Bapak Ibu sekalian. Nah, besarannya adalah 1 kali gaji pokok dikali dengan 80% per bulan. Jadi yang diterima masih 80% per bulan. Metode pencairannya juga masih menggunakan metode triwulanan berdasarkan PMK nomor 48 tahun 2019. Kemudian gajinya ini masih sama menggunakan PP nomor 15 tahun 2019. Yang mana untuk guru CPNS itu golongannya adalah golongan 3A dengan gaji sebesar 2.579.400. Ini gaji pokoknya golongan 3A berdasarkan PP nomor 15 tahun 2019. Dikali, kalau melihat Permendikbud nomor 19 Bapak Ibu sekalian, itu dikali dengan 80% besaran TPG-nya per bulan, maka total yang diterima adalah sebesar Rp2.063.520 per bulan. Itu berdasarkan Permendikbud nomor 19 tahun 2019 Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga adalah guru yang berhak menerima adalah guru non PNS yang sudah in-passing. Nah, untuk besaran TPG untuk guru non PNS in-passing Bapak Ibu sekalian diatur di Persesjen Kemdikbudristek nomor 18 tahun 2021. Jadi aturan terbarunya adalah Persesjen Kemdikbudristek
atau Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek nomor 18 tahun 2021. Nah, di mana di Persejen ini dituliskan bahwa besaran TPG untuk guru non PNS in passing itu adalah 1 kali gaji pokok PNS per bulan. Jadi 1 kali gaji pokok PNS per bulan dengan aturannya adalah PP nomor 15 tahun 2019. Atau juga bisa di Persesjen ini Bapak Ibu sekalian tertulis tertera di SK in passing. Jadi sesuai yang tertera di SK in passing. Jadi di masing-masing SK in passing itu ada tertera berapa besaran untuk TPG guru non PNS in passing. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian adalah guru non PNS yang non in passing atau yang belum in passing. Nah, untuk besaran TPG guru non PNS yang belum in passing atau non in passing Bapak Ibu sekalian sama juga diatur di Persesjen Kemdikbudristek nomor 18 tahun 2021. Nah, yang mana dituliskan kalau belum atau yang masih non in passing Bapak Ibu sekalian, yang diterima adalah penyetaraan 1.500.000 per bulan Bapak Ibu sekalian. Jadi di Persesjen Kemdikbudristek ini diatur bahwa besarannya adalah Rp1.500.000 per bulan. Nah, itu untuk TPG atau tunjangan sertifikasi guru bagi non PNS yang belum in passing atau non in passing. Nah, ini sampai tahun 2021 kemarin ini 4 jenis tunjangan sertifikasi atau TPG yang diterima oleh Bapak Ibu guru sekalian. Nah, untuk tahun 2022 Bapak Ibu sekalian ada penambahan, yaitu bagi guru yang sudah berstatus P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, untuk guru P3K ini Bapak Ibu sekalian besarannya diatur sama di Persesjen Kemdikbudristek nomor 18 tahun 2021. Nah, dituliskan di Persesjen Kemdikbudristek ini Bapak Ibu sekalian besarannya adalah 1 kali gaji pokok sesuai dengan SK-nya masing-masing. Jadi sesuai dengan SK. Nah, kemudian kita lihat bagaimana gaji pokok untuk guru P3K sesuai SK-nya. Nah, untuk gaji P3K ini diatur di Perpres nomor 98 tahun 2020 Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah ada aturannya. Nah, aturannya adalah Perpres nomor 98 tahun 2020. Nah, ini aturannya Bapak Ibu sekalian. Ini Perpres nomor 98 tahun 2020. Untuk ini contoh daftar gajinya atau lampiran daftar gajinya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang berpendidikan S1 itu ada di golongan ini Bapak Ibu sekalian, ada di golongan 9. Jadi ada di golongan ini. Nah, ini di golongan untuk S1 Bapak Ibu sekalian ada di golongan 9. Nah, sekarang kita zoom. Jadi untuk golongan 9 Bapak Ibu sekalian besaran gajinya untuk P3K dengan pendidikan S1, jadi golongan 9 besaran gajinya adalah Rp2.966.500. Jadi ini yang akan diterima oleh Bapak Ibu yang berstatus P3K, TPG-nya per bulan besarannya adalah Rp2.966.500. Nah, demikian infonya Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Bagaimana Bapak Ibu Saudara tanggapannya tentang nominal jumlah uang yang akan didapatnya? Apakah ini cukup, kurang, atau bahkan lebih? Berikan komentarmu. Salam sehat.